Doa Nabi Zakaria memohon anak di surat Ali Imran ayat 38. Di sanalah Zakaria berdoa kepada Tuhannya seraya berkata, "Ya Tuhanku, berilah aku keturunan yang baik dari sisi Mu. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar doa." Quran Surat Ali Imran, ayat 38. Kisah Nabi Zakaria dan doanya yang mustajab. Nabi Zakaria adalah salah satu nabi pilihan Allah yang diutus untuk membimbing Bani Israel. Beliau adalah seorang yang sangat taat beribadah dan terkenal dengan kesalehannya. Namun, Zakaria diuji oleh Allah karena tidak memiliki anak hingga usia lanjut, sementara istrinya pun mandul. Kendati demikian, beliau tidak putus asa dan terus berdoa dengan penuh keyakinan kepada Allah. Zakaria sering menyaksikan mukjizat yang terjadi pada Maryam. Salah satunya adalah rezeki yang selalu datang tanpa ia ketahui asalnya. Maryam berkata bahwa itu semua adalah karunia dari Allah. Hal ini memotivasi Zakaria untuk lebih giat berdoa agar diberikan seorang anak. Dengan penuh kerendahan hati, ia berdoa, "Ya Tuhanku, janganlah Engkau membiarkan aku hidup seorang diri, dan Engkaulah ahli waris yang terbaik." Quran Surat Al-Anbiya, ayat 89. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengabulkan doanya meski secara logika manusia, kondisi Zakaria dan istrinya sangat tidak memungkinkan untuk memiliki anak. Malaikat Jibril datang membawa kabar gembira bahwa Zakaria akan dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama Yahya. Keistimewaan Nabi Yahya Allah memberikan beberapa keistimewaan kepada Nabi Yahya 1. Dikaruniai hikmah sejak kecil. Quran Surat Maryam 12. 2. Berbakti kepada orang tua dan tidak sombong. Quran Surat Maryam 14. 3. Dipilih sebagai nabi yang tegas dalam menegakkan kebenaran. Quran Surat Al-Anbiya, ayat 90. Hikmah dari kisah Nabi Zakaria. 1. Kekuatan doa diiringi keyakinan. Nabi Zakaria mengajarkan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Meski secara manusiawi tampak tidak mungkin, doa yang tulus dan penuh keyakinan mampu mendatangkan keajaiban. 2. Sabar dalam ujian. Ujian ketidakmampuan memiliki anak tidak membuat Zakaria menyerah atau putus asa. Kesabarannya justru menjadi sebab doa tersebut dikabulkan. 3. Doa tidak dibatasi waktu atau usia. Nabi Zakaria berdoa meski usianya telah sangat tua. Hal ini mengajarkan bahwa tidak ada kata terlambat untuk memohon kepada Allah. 4. Anak sebagai investasi akhirat. Nabi Zakaria memohon anak bukan sekadar sebagai penerus garis keturunan, melainkan sebagai pewaris nilai-nilai kebenaran dan iman, pandangan Islam dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang doa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak ada yang lebih mulia di sisi Allah selain doa." Hadis riwayat Tirmidzi. Beliau juga mengingatkan agar setiap hamba tidak bosan memanjatkan doa, karena Allah mencintai hambanya yang terus meminta. 1. Allah Maha mendengar segala doa. Jangan pernah ragu untuk memohon kepadanya dengan tulus, meskipun keadaan terasa mustahil. 2. Ketika semua pintu dunia terasa tertutup, yakinlah bahwa pintu langit selalu terbuka bagi doa yang tulus. 3. Kesabaran dalam berdoa adalah bukti ketundukan seorang hamba kepada kehendak Allah yang terbaik, langkah yang bisa diambil dari kisah Nabi Zakaria. 1. Selalu berbaik sangka kepada Allah. Seberat apapun ujian, yakini bahwa Allah memberikan solusi terbaik di waktu yang tepat. Aku sesuai dengan persangkaan hambaku kepadaku.
Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 2. Memperbanyak amal salih. Doa yang tulus harus diiringi dengan perbuatan baik agar lebih mustajab. 3. Berdoa dengan penuh adab. Nabi Zakaria selalu berdoa dengan bahasa yang indah, penuh kelembutan, dan kerendahan hati. 4. Jangan putus asa. Allah mencintai doa hambanya yang terus berusaha. Bahkan, doa yang tak kunjung terkabul adalah bentuk penghapusan dosa. Kiat-kiat ala Nabi Zakaria untuk memohon dan meningkatkan keimanan. Berikut adalah kiat-kiat yang dapat kita pelajari dari kisah Nabi Zakaria untuk memperkuat iman dan memohon kepada Allah dengan cara yang baik dan sesuai tuntunan. 1. Memohon dengan ketulusan dan keyakinan yang penuh. Nabi Zakaria berdoa kepada Allah dengan hati yang tulus dan yakin, tanpa ragu terhadap kekuasaannya. Meski usianya tua dan istrinya mandul, beliau tetap memohon kepada Allah dengan keyakinan penuh bahwa Allah mampu mengabulkan permintaan tersebut. Saat berdoa, yakini bahwa Allah mendengar dan akan mengabulkan doa pada waktu yang tepat. Jangan pernah membatasi kekuasaan Allah dengan logika manusia. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Renungkan firman Allah. Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan bagimu. Quran Surat Ghafir, ayat 60. Aku memohon kepada Allah dengan penuh keyakinan karena Dia Maha mendengar dan Maha mengabulkan doa-doa yang tulus. 2. Berdoa dengan adab yang benar. Doa Nabi Zakaria dipanjatkan dengan penuh kelembutan, kerendahan hati, dan pengakuan terhadap kelemahannya sebagai manusia. Beliau memulai dengan memuji kebesaran Allah dan menyebutkan kondisinya tanpa keluh kesah, menunjukkan sikap tawadu. Awali doa dengan memuji Allah dan bersyalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Berdoa dengan merendahkan diri, mengakui kelemahan, dan berserah diri sepenuhnya. Gunakan bahasa yang baik dan penuh penghormatan kepada Allah. Aku memulai doaku dengan memuji Allah, Tuhan semesta alam, dan menyerahkan segala urusan kepadanya. 3. Memperbanyak amal salih. Nabi Zakaria adalah seorang hamba Allah yang taat, sering beribadah, dan melaksanakan amal salih. Ketaatannya ini menjadi salah satu sebab doa beliau dikabulkan oleh Allah. Tingkatkan ibadah wajib seperti salat, puasa, dan zakat. Perbanyak amal salih, seperti membantu sesama, membaca Al-Quran, dan bersedekah. Jauhi dosa-dosa yang dapat menjadi penghalang terkabulnya doa. Aku memperbanyak amal salih sebagai bentuk rasa syukur dan upaya mendekatkan diri kepada Allah. 4. Bersabar dalam menunggu jawaban doa. Kesabaran Nabi Zakaria menjadi pelajaran penting. Beliau terus berdoa meski bertahun-tahun belum dikabulkan. Kesabarannya akhirnya menghasilkan kabar gembira berupa kelahiran Nabi Yahya AS. Jangan pernah berhenti berdoa meski jawaban belum kunjung tiba. Pahami bahwa keterlambatan terkabulnya doa adalah bentuk kasih sayang Allah. Jadikan waktu menunggu sebagai kesempatan untuk memperbaiki diri. Aku bersabar karena Allah tahu waktu yang terbaik untuk menjawab doaku. 5. Berdoa di waktu mustajab. Nabi Zakaria memanfaatkan momen-momen khusus untuk memohon kepada Allah, seperti ketika melihat keajaiban rezeki yang diterima Maryam. Gunakan waktu-waktu mustajab, seperti sepertiga malam terakhir, antara azan dan iqamah, atau setelah salat. Perbanyak istighfar sebelum memulai doa. Aku memilih waktu-waktu mustajab untuk bermunajat kepada Allah, Sang Maha Penyayang. 6. Memohon dengan niat yang baik. Doa Nabi Zakaria untuk memiliki keturunan bukan semata-mata karena ingin memiliki anak,
tetapi agar keturunannya menjadi pewaris dakwah dan penerus kebaikan. Pastikan niat dalam doa bersih dari tujuan duniawi semata. Jadikan doa sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah dan memohon ridha-Nya. Aku memohon kepada Allah dengan niat untuk kebaikan dunia dan akhirat. 7. Berserah diri kepada kehendak Allah. Meski berdoa dengan sungguh-sungguh, Nabi Zakaria tetap menyerahkan hasil akhirnya kepada Allah. Hal ini menunjukkan sikap tawakal yang tinggi. Setelah berdoa, serahkan segalanya kepada Allah tanpa merasa kecewa jika hasilnya berbeda dari harapan. Yakini bahwa Allah selalu memberikan yang terbaik untuk hamba-Nya. Aku bertawakal kepada Allah, karena Dia tahu apa yang terbaik untukku. 8. Memperkuat hubungan dengan Al-Quran. Nabi Zakaria adalah seorang nabi yang terus mengingatkan umatnya tentang ajaran Allah. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya memiliki hubungan yang erat dengan wahyu ilahi. Perbanyak membaca, memahami, dan mengamalkan Al-Quran. Jadikan Al-Quran sebagai pedoman utama dalam kehidupan. Aku mendekatkan diri kepada Allah dengan membaca dan mengamalkan firman-Nya dalam Al-Quran. Kesimpulan, meneladani Nabi Zakaria AS. Kisah Nabi Zakaria memberikan pelajaran penting tentang kesabaran, keyakinan, dan ketundukan kepada Allah. Dalam hidup, kita sering menghadapi rintangan yang tampak mustahil, tetapi doa yang tulus, diiringi usaha dan tawakal, dapat mendatangkan keajaiban. Tidak ada yang mustahil bagi Allah, termasuk mengubah hal yang terlihat mustahil menjadi kenyataan. Allah berfirman, "Sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu." Quran Surat Al-Baqarah 20. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh mencari keridaan Kami, benar-benar akan Kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami. Quran Surat Al-Ankabut 69. Semoga kita dapat meneladani ketakwaan dan kesabaran Nabi Zakaria, serta menjadikan doa sebagai jalan utama dalam setiap urusan kehidupan.